Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Maya Arafa Rahmatuka dan keempat rekan saya Fatika Ramadhani, Irma Sari, Nurbaiti Septiani, dan Vanessa Oktavia Aditya akan menjelaskan presentasi tentang pembelajaran pengolahan lab laboratorium tentang teknik sterilisasi. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang pengertian sterilisasi. Sterilisasi adalah proses penghilangan semua jenis organisme hidup. Dalam hal ini yaitu mikroorganisme seperti protozoa, fungi, bakteri, mikroplasma, dan virus yang terdapat dalam suatu benda. Proses ini melibatkan aplikasi biokidal agen atau proses fisik dengan tujuan untuk membunuh atau menghilangkan mikroorganisme. Sterilisasi didesain untuk membunuh atau menghilangkan mikroorganisme. Jadi dapat saya peringkas bahwasannya pengertian dari sterilisasi yaitu proses di mana dia bertujuan untuk menghilangkan mikroorganisme yang terdapat dalam suatu benda. Mikroorganisme itu seperti protozoa, fungi, bakteri, mikroplasma, dan virus. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai prinsip kerja autoklav, di mana prinsip kerja ini menjelaskan mengenai dapat apa saja yang dapat dilakukan dalam prinsip kerja ini. Yang pertama, saat sumber panas mulai dinyalakan, air di dalam autoklav akan mulai mendidih. Yang kedua, uap airnya kemudian mendesak udara yang mengisi di dalam autoklav. Yang ketiga, jika udara telah terganti uap, katup udara atau katup uap akan ditutup sehingga tekanan di dalamnya semakin bertambah. Yang keempat, saat tekanan telah mencapai suhu sesuai, proses sterilisasi dimulai dan timer akan mulai menghitung mundur. Yang terakhir, setelah proses selesai dijalankan, sumber panas akan langsung dimatikan dan tekanan akan kembali turun secara perlahan sehingga suhunya mencapai 0 derajat Celcius. Nah, tadi itu cara kerja autoklav dalam sterilisasikan aneka peralatan. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai metode sterilisasi. Adapun metode sterilisasi ada 4. Yang pertama metode panas kering, yang kedua metode uap bertekanan, yang ketiga metode kimia, dan yang terakhir adalah sterilisasi sinar ultraviolet. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang metode-metode sterilisasi. Yang pertama yaitu adalah metode kering, di mana alat yang digunakan adalah sterilisator kering. Nah, itu yang dilakukan dengan cara memaparkan inframerah. Jadi ketika kita menggunakan metode panas kering itu yang digunakan alatnya sterilisator kering, di mana pada sterilisator kering itu terdapat sinar inframerah yang berguna sebagai mediator untuk mensterilisasikan sebuah benda. Yang kedua ada metode panas uap bertenaga, di mana pada metode ini menggunakan uap dari air panas yang mendidih. Jadi ketika kita menggunakan metode panas uap bertenaga ini, kita memanfaatkan dari panasnya air yang mendidih itu kita gunakan untuk mensterilisasikan sebuah benda. Yang ketiga adalah metode kimia, di mana metode kimia ini menggunakan zat-zat kimia. Nah, zat-zat kimia ini biasanya kita gunakan ketika kita menggunakan metode panas kering dan kita menggunakan metode panas uap bertenaga. Dan yang terakhir yaitu sinar ultraviolet, di mana pada sterilisasi sinar ultraviolet ini kita memanfaatkan adanya paparan sinar ultraviolet, di mana benda yang akan kita sterilisasikan itu kita paparkan dengan sinar ultraviolet tersebut, sehingga bakteri atau mikroorganisme yang terdapat dalam benda tersebut akan mati atau benda tersebut akan tersterilisasi. Yang selanjutnya itu ada macam-macam sterilisasi.
Adapun macam-macam sterilisasi itu ada 3, ada 4 ya. Nah, di sini saya akan membahas lebih detail lagi. Yang pertama ada sterilisasi panas atau demol. Yang kedua ada sterilisasi radiasi, yang ketiga ada sterilisasi gas, dan yang keempat ada sterilisasi filtrasi. Di mana pada sterilisasi panas atau demol itu terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada sterilisasi panas lembab dan yang kedua ada sterilisasi panas kering. Nah, di sini saya akan bahas satu persatu dulu ya. Nah, apa sih sterilisasi panas atau demol itu? Adalah sterilisasi yang paling efektif dan dia itu memiliki kelemahan di mana ketika si sterilisasi ini bekerja, dia tidak bisa bekerja pada zat aktif atau dia akan rusak karena terpapar sinar matahari. Nah, kan dari sterilisasi panas atau demol ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu sterilisasi panas lembab dan panas kering. Di mana pada sterilisasi panas lembab itu uap panas itu di bawah tekanan suhu 115 derajat Celcius sampai 116 derajat Celcius. Sedangkan pada sterilisasi kering itu biasanya pada oven dengan suhu 60 derajat Celcius sampai 170 derajat Celcius, yaitu waktu yang digunakan biasanya 1 sampai 2 jam. Yang kedua yaitu ada sterilisasi radiasi. Nah, di sterilisasi radiasi ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu sterilisasi elektromagnetik atau EM dan sterilisasi radiasi pengion, di mana pada sterilisasi radiasi elektromagnetik itu dia menggunakan sinar ultraviolet. Dia memanfaatkan sinar ultraviolet untuk membunuh DNA yang didorong sehingga tidak ada perkembangbiakan pada si DNA tersebut. Jadi ketika suatu benda terpapar oleh sinar ultraviolet, kemudian DNA atau mikroorganisme yang terdapat di dalamnya itu akan terdorong dan tidak dapat berkembang biak. Yang selanjutnya yaitu radiasi pengion, di mana pada radiasi pengion itu dia memanfaatkan sinar gamma. Nah, sinar gamma ini juga merusak DNA tersebut sehingga DNA itu tidak bisa berkembang biak atau DNA yang terdapat dalam suatu benda itu akan mati. Yang ketiga itu ada sterilisasi gas, di mana pada sterilisasi gas itu yang dimanfaatkan adalah gas etilen oksida. Dan gas ini mudah terbang dan memiliki sifat mutagenik sehingga ketika kita menggunakan sterilisasi gas itu kita memanfaatkan gas etilen oksida. Ketika gas ini mudah terbang, otomatis gas ini langsung bisa memapar atau langsung bisa jatuh ke tempat atau benda yang ingin kita sterilisasikan. Jadi sterilisasi ini lebih mudah, apalagi dia memiliki sifat mutagenetik gitu. Yang selanjutnya, yang keempat ada sterilisasi filtrasi, di mana pada sterilisasi ini menggunakan metode penyaringan matrik pori-pori tertentu. Jadi pada sistem sterilisasi filtrasi ini mungkin agak lebih rumit karena kita menggunakan sistem penyaringan terlebih dahulu. Oke, sekian, terima kasih pemaparan materi dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.